Sobat TC-TC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Sofia Nur Azizah, mahasiswi STIE Taman Siswa Banjarnegara, sekaligus sebagai konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, sebelum dimulai, aku mau kenalin ke Sobat TC-TC di rumah kalau hari ini kita kedatangan tamu spesial yang punya segudang prestasi dan juga pengalaman. Dia adalah salah satu siswi SMK yang berhasil lolos menjadi perwakilan pengkesukan pengibar bendera Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Dia adalah siswi SMK Negeri 1 Bawang, Banjarnegara. Wah, luar biasa banget kan? Yuk langsung aja kita sambut dengan hangat Zahragia Ramadhani. Halo Kak Rara. Hai. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah aku baik banget hari ini. Alhamdulillah. Hari ini lagi sibuk ngapain nih akhir-akhir ini? Lagi sibuk kegiatan sekolah sih Kak, karena banyak organisasi. Oke, jadi sekarang masih kelas berapa berarti? Kelas 11 SMK. Oke, jadi masih kelas 11 SMK dan masih sibuk untuk kegiatan sekolah. Nah, buat Sobat TC-TC yang udah penasaran nih mau dengerin cerita dari Kak Rara mengenai pengalamannya menjadi pasukan pengibar bendera Provinsi Jawa Tengah tahun 2025, yuk langsung aja kita mulai. Nah, untuk mengawali obrolan kita hari ini ya Kak, gimana sih awalnya Kak Rara ini bisa terpilih menjadi pasukan pengibar bendera Provinsi Jawa Tengah tahun 2025? Boleh dong diceritain ke Sobat TC-TC di rumah. Jadi untuk menjadi seorang paskibraka itu kan kita melewati tahapan seleksi. Betul. Nah, dari saya sendiri kita melewati tahapan seleksi yaitu tingkat sekolah, tingkat kabupaten, baru sehabis itu tingkat provinsi. Nah, seleksinya juga ada berbagai macam, kayak seleksi yang pertama itu administrasi, seleksi yang kedua tes wawasan kebangsaan, yang ketiga tes intelijensi umum, lalu dilanjut sama kesehatan, lalu parade, kesamaptaan, PBB, dan yang terakhir itu wawancara. Nah, untuk seleksi di provinsi sendiri itu kita melewati tahapan lagi, itu kayak 10 terbaik putra dan 10 terbaik putri di Kabupaten Banjarnegara diseleksi dengan lebih ketat lagi. Lalu setelah itu kita dipilih satu pasang, yaitu satu putra, satu putri untuk mewakili Kabupaten Banjarnegara seleksi di provinsi. Nah, seleksi di provinsi itu selama 3 hari kita diseleksi di Semarang. Kita diseleksi di Semarang, itu yang pertama kayak untuk wawasan kebangsaan, intelijensi umum, diseleksinya itu masih kayak metode nanti setelah tes wawasan kebangsaan, kalau misalnya gugur atau tidak memenuhi syarat itu langsung dipulangkan Kak. Jadinya untuk intelijensi umum, wawasan kebangsaan, lalu kesehatan itu kalau misalnya gugur ya udah langsung pulang. Nah, kan saya berdua sama rekan saya yaitu dari SMA Negeri 1 Sigaluh. Nah, sayangnya untuk rekan saya itu gugur di awal, yaitu di tes wawasan kebangsaan. Jadinya setelah itu dia langsung kembali sama pihak Kesbang untuk hanya menemani saya sama masa seleksi. Nah, setelah seleksi akhir yaitu seleksi kesehatan, itu kita diminta untuk dikarantina. Jadi setelah seleksi kesehatan itu kita kayak dikarantina di asrama selama 3 hari untuk menjalani seleksi tahapan-tahapan yang selanjutnya. Sampai nanti akhirnya kita diumumkan di Patung Hir. Di Patung Hir itu ada kemungkinan untuk lolos atau tidak lolos di akhir. Jadi kita mengikuti rangkaian seleksi sampai akhir, tapi belum tentu kita lolos seperti itu. Jadi perjalanan tesnya itu sangat panjang gitu. Panjang panjang banget. Nah, kalau menurut Kak Rara sendiri yang paling susah itu tes apa dan kenapa sih? Nah, kalau menurut saya itu tes yang paling susah itu ada di Samapta sama di bagian wawancara. Karena untuk tes Samapta itu kita benar-benar dilatih fisiknya seperti lari, lalu juga ada push up, sit up, back up, chinning, itu benar-benar harus latihan, nggak mepet-mepet hari. Jadi harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Terus juga untuk wawancara sendiri kita harus melatih public speaking, lalu minat bakat kayak latihan misalnya saya kan itu pencaksilat, jadinya harus melatih kayak seninya tuh gimana itu dari jauh-jauh hari, nggak bisa mepet-mepet gitu. Oke, berarti cukup panjang dan susah gitu ya. Susah. Oke, berarti untuk persiapannya itu dari jauh-jauh hari dan nggak bisa mepet gitu ya. Kemudian nih, perjalanan dari kamu seleksi itu kan pastinya gak gampang dan butuh persiapan. Kira-kira kamu tuh persiapannya apa aja sih untuk mengikuti seleksi persiapan menjadi pasukan pengibar bendera Provinsi Jawa Tengah? Nah, persiapannya itu
Aku persiapan dari masa SMP nih Kak. Kebetulan aku dulu di SMP itu sempat minder karena tinggi badan. Kayak di antara teman-temanku tuh aku tinggi banget sih. Kok cewek setinggi ini gitu. Aku minder. Terus habis itu ditawarin untuk jadi atlet pencaksilat. Nah selama 3 tahun di SMP itu aku bener-bener fokus buat latihan menjadi seorang atlet. Dan ternyata dari situ tuh kayak aku mengikuti banyak event, sampai event di provinsi juga waktu itu tahun 2023 ikut event, dan itu ternyata berpengaruh banget karena kita selain latihan fisik juga di situ mental kita tuh benar-benar dilatih, dan ternyata persiapan itu benar-benar berpengaruh sampai saya menjadi seorang paskibraka gitu. Oke, jadi malah persiapannya itu udah nggak sengaja dari SMP udah terbentuk fisik dan mental yang kuat gitu ya, dari menjadi atlet pencaksilat sampai akhirnya pas menjadi paskibraka tuh udah nggak terlalu kaget gitu ya karena udah terlatih dari dulu. Nah kemudian nih, kalau Rara sendiri di pasukan pengibar bendera provinsi itu di pasukan berapa sih kalau boleh tahu? Jadi untuk di Paskibraka Provinsi itu ada 2 pasukan, pasukan 17 dan pasukan 8. Jadi saya berada di pasukan 17-nya. Pasukan 17. Itu pasukan 17 kalau boleh tahu itu yang di mananya sih? Pasukan 17 itu yang di depan. Di depan. Jadi untuk mengapit di tengah-tengah itu pasukan 8 yang membawa bendera. Jadi kita pasukan 17 di depan, lalu yang membawa benderanya di belakang pasukan 17, lalu yang di belakangnya sendiri itu ada TNI-nya. Oke, berarti Kak Raranya itu yang di depan gitu ya. Oke. Nah, selama menjadi seorang pasukan pengibar bendera provinsi itu kan pastinya banyak tantangan yang dihadapi gitu ya, Kak. Terus menurut Kak Rara ini tantangan yang paling berat saat dihadapi saat mengikuti seleksi itu apa sih? Nah, untuk tantangan itu menurut saya yang pertama itu kayak menjadi seorang paskibraka itu kan kita perlu latihan banyak-banyak waktu, kayak banyak dispensasi dan banyak waktu yang harus kita keluarkan buat berlatih gitu kan. Nah tantangannya tuh kayak yang pertama dari sekolah, kayak perizinan yang susah, terus juga karena saya SMK itu banyak produktifnya, ketinggalan banyak pelajaran, dan itu tuh menjadi tantangan terbesar buat anak SMK yang banyak banget produktifnya. Terus juga karena selama karantina di Semarang itu jauh dari orang tua, itu juga jadi tantangan yang paling besar buat saya, kayak nggak ketemu orang tua selama di karantina itu benar-benar jadi tantangan buat saya, jadi gampang kepikiran, terus gampang overthinking juga, dan juga ada kayak banyak orang-orang yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba mencibir kayak kok bisa sih dia terpilih jadi paskibraka, kayak padahal dia kayak gini loh. Itu kan udah pasti kalau kita mau mencapai sebuah kesuksesan pasti ada hal yang kayak gitu. Oh iya, berarti di balik pencapaian yang luar biasa besar itu perjuangannya juga besar juga gitu ya. Dimulai dari sekolahnya ketinggalan pelajaran jauh, terus kemudian mendapat omongan-omongan yang kurang mengenakan, dan juga jauh dari orang tua gitu ya Kak Rara. Nah kemudian yang membuat Kak Rara bisa bangkit lagi ketika lagi down itu apa sih? Untuk yang membuat saya bangkit itu kayak orang tua saya sih Kak, karena kan orang tua kan itu support system yang paling baik buat kita bagi seorang anak yang apa-apa tuh masih orang tuanya itu selalu mendoakan loh, orang tuanya selalu berharap sama kita, orang tuanya selalu membanggakan kita ke orang-orang lain, kayak itu tuh menjadi hal yang paling buat saya semangat, kayak orang tuanya selalu mendoakan, orang tuanya selalu berharap. Jadi kita harapan orang tua, masa kita nggak semangat, masa kita udah sampai di titik ini kita nggak semangat. Jadi kita selalu mengingat-ingat orang tua loh Kak, kayak orang tuanya udah berjuang segini nih buat kita juga harus bisa berjuang buat membanggakan mereka. Betul gitu banget, karena udah mendapat support yang full gitu ya, kita harus membuktikan kalau kita juga bisa gitu ya. Terus kemudian nih Kak, setelah lolos seleksi itu kan pastinya ada masa karantina untuk pelatihan persiapan paskibraka gitu. Boleh dong diceritain pengalaman Kak Rara saat mengikuti karantina? Nah, karantinanya aku tuh di BPSDM di Semarang, di asrama di Klat Sumbing. Jadinya di situ tuh benar-benar kita di asrama yang jauh dari peradaban manusia. Itu kayak di kampus yang sepi, adanya cuman kayak
kayak CPNS yang lagi latihan dan lain sebagainya. Nah, kita tuh di situ benar-benar 24 jam bareng-bareng sama temen yang dari kabupaten kota lain yang kita nggak sangka-sangka bisa kenal, terus jadi satu keluarga. Adinata Senawira Yuda angkatan 80 angkatan saya. Itu kita benar-benar nggak menyangka di situ kita bisa kenalan satu sama lain, terus sharing-sharing pengalaman sama teman-teman baru. Terus di sana juga kita jalan-jalan pakai bis milik negara keliling Semarang. Terus di sela-sela istirahat latihan kayak capek habis pengibaran penurunan itu kita istirahat di pinggir pohon, tidur bareng, makan bareng gitu-gitu. Pokoknya hal sekecil apapun di sana itu bisa jadi kenangan terhebat buat jadi paskibraka gitu. Oke, dan pastinya sangat-sangat memorable gitu ya bagi Kak Rara. Kalau boleh tahu itu berapa lama sih di karantina untuk persiapan paskibraka tersebut? Untuk karantinanya itu 15 hari. 15 hari, oke. Ya. 15 hari sebelum hari pengibaran berarti ya? Iya, itu udah sama pengibarannya sih. Oh, udah sama pengibarannya. Nah, pastinya itu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Rara karena 24 jam tanpa handphone dan harus bareng-bareng dari pagi sampai malam, teman-teman yang baru dikenal dan akhirnya bisa menjadi keluarga baru yang pastinya itu kehangatannya itu luar biasa. Betul gitu ya Kak. Oke. Nah, selama mengikuti paskibraka provinsi ini menurut Kak Rara apa sih momen yang paling berkesan bagi Kak Rara? Semua momennya itu berkesan semua. Nah, momen yang paling the best of the best itu kayak waktu kita dikukuhkan menjadi seorang paskibraka itu tanggal 15 Agustus tahun 2025, kita dikukuhkan menjadi seorang paskibraka di Gedung Gubernur. Itu tuh momen yang benar-benar kayak akhirnya perjuangan yang kita lewatin selama ini, perjuangan yang panjang, perjuangan yang berat buat jadi seorang paskibraka itu akhirnya kita bisa dikukuhkan bareng-bareng. Dan itu benar-benar kayak akhirnya bisa sampai di titik yang emang kita ingin capai, ingin yang kita udah perjuangkan dari jauh-jauh hari, akhirnya kita bisa sampai di titik itu, dikukuhkan. Oke, jadi momen yang paling berkesan itu saat pengukuhan gitu ya Kak, karena itu menjadi titik yang kayak semua perjuangan Kak Rara ini udah terbayarkan selama ini yang sudah bertahun-tahun akhirnya terbayarkan di satu titik pengukuhan itu. Oke, nah kemudian nih balik lagi tadi untuk menanggapi omongan orang yang kurang mengenakan terhadap Kak Rara, gimana sih Kak Rara itu menanggapinya gitu gimana? Nah, untuk menanggapi cibiran-cibiran yang kayak gitu tuh kita sebenarnya nggak perlu membalas dengan mencibir balik atau mengomentari balik, itu tidak perlu karena dari kita sendiri tuh cukup membuktikan bahwasanya ya emang kita layak, emang kita bisa, emang kita mampu dan emang kita sudah ditakdirkan untuk menjadi seperti ini. Mau gimana lagi, mau kamu komen kayak gimana pun, mau kamu cibir kayak gimana pun, karena udah terjadi dan emang udah ditakdirkan terjadi, kenapa harus kamu harus mengomentari gitu. Betul banget ya, karena mereka juga nggak tahu perjuangan Rara untuk menjadi seorang paskibraka yang luar biasa berat tantangannya, terus kemudian menjadi kebanggaan ya tentunya untuk perwakilan sekolah, terus kabupaten juga ya, menjadi perwakilan Kabupaten Banjarnegara di provinsi itu sangat-sangat membanggakan. Tapi kenapa masih ada yang berbicara tanpa tahu fakta perjuangannya gitu ya Kak? Oke, nah saat di lapangan waktu pengibarannya berarti ya, itu gimana sih rasanya Kak? Rasanya tuh kayak sama seperti latihan, bedanya ini kita bisa pakai baju yang rapi, kondisi mukanya kita udah benar-benar di make up-i, udah fresh, udah kelihatan putih. Kayak waktu latihan itu kan benar-benar hitam karena panas-panasan, udah gak karu-karuan keringetnya, dan kita bisa ngerasain hal yang sama kayak waktu latihan dengan versi kita lebih kelihatan rapi, pokoknya kelihatan perjuangannya tuh benar-benar tertutupi dan kelihatannya tuh kayak ya udah ini udah kelihatannya udah bagus banget, ini udah bagus banget, padahal waktu latihan wah kayak gimana itu. Terus juga di situ tuh kayak benar-benar akhirnya kita bisa mengibarkan bendera yang benar-benar warnanya merah putih, karena waktu latihan kan pakainya oranye sama hijau, jadinya akhirnya kita bisa mengibarkan yang benar-benar bendera pusaka yang benar-benar di tanggal kemerdekaan Republik Indonesia, terus meneruskan perjuangan para pahlawan yang pendahulu kita. Itu kayak rasanya bangga banget. Pastinya bangga ya Kak. Banget. Gitu. Terus kemudian berarti Kak Rara itu ikutnya pas
pengibaran atau penurunan bendera? Jadi semuanya itu dapat kebagian di dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi semuanya ikut gitu ya. Iya. Wah, pastinya itu momen yang paling berkesan seumur hidup ya, Kak. Berkesan banget. Tanggal 17 Agustus tahun 2025. Nah, kemudian nih Kak Rara pastinya kan sibuk untuk persiapan Paskibraka, itu kan butuh waktu yang lama. Terus gimana sih cara Kak Rara untuk membagi waktu dengan sekolah gitu supaya sekolahnya juga nggak tertinggal seperti itu? Jadi untuk membagi waktu kita butuh skala prioritas, di mana kita mementingkan hal yang memang sekiranya kita butuhkan pada saat itu, lalu kita mengganti jadwal yang misalnya bertabrakan dengan hal yang memang sangat penting. Mungkin kita bisa digantikan di hari yang lain dengan hari yang sekiranya kita banyak waktu luangnya, kita bisa meluangkan waktu di hari itu, kita bisa menggantinya dengan skala prioritas yang kita butuhkan. Kayak misal hari ini ada ulangan dan ternyata hari ini cuma latihan sebentar doang, jadinya kita harus mementingkan ulangan terlebih dahulu, baru nanti setelah itu kita latihan, kayak gitu sih Kak paling. Oke, jadi membagi prioritas gitu ya, yang menjadi prioritas dikerjakan terlebih dahulu, kemudian baru latihan kayak gitu. Nah, setelah mengikuti Paskibraka, terutama Paskibraka provinsi itu pastinya kan membuat pribadi dan juga sikap Kak Rara ini menjadi lebih baik. Itu gimana sih pengaruhnya bagi Kak Rara sendiri? Nah, pengaruhnya bagi aku tuh ngerasa selama ini jadi lebih gampang buat mengaplikasikan diri dimanapun dan kapanpun itu, kayak lebih cepat berkembang, lebih cepat belajarnya. Terus juga kita bisa kayak walaupun ketinggalan pembelajaran, kita bisa mengejar pembelajarannya. Terus ngerasa kalau misalnya kita tuh disiplinnya benar-benar kepake banget di masa sekolah ini, kayak disiplin waktu latihan dan disiplin sekarang di waktu sekolah itu benar-benar diterapkan. Terus kayak jiwa kebangsaannya tuh benar-benar masih melekat di dalam diri gitu. Oke, berarti menjadi seorang Paskibraka itu bukan hanya saat hari pengibarannya juga, tapi setelah itu juga masih tersimpan jiwa-jiwa Paskibrakanya, jadi terbawa untuk kehidupan sehari-hari supaya menjadi pribadi yang lebih baik pastinya ya Kak. Oke, nah kemudian terakhir nih, harapan buat Sobat TC-TC yang ingin mengikuti jejak Rara menjadi seorang Paskibraka, kira-kira harapannya apa sih? Pesan dari aku, kalian harus mempersiapkan apa yang kalian mau dari jauh-jauh hari, tidak boleh mepet-mepet, dan kalaupun kalian mau mencapai sesuatu, kalian harus mempersiapkannya dengan penuh keyakinan dan tanggung jawab. Karena di dunia ini nggak ada yang instan kecuali mie ya Kak. Betul. Nah, untuk kalian yang mau mempersiapkannya dari 1000 hari sebelumnya, jangan 1 hari sebelum kalian ingin mencapai sesuatu. Nah, di luar sana mungkin ada seseorang yang ingin mencapai apa yang kamu mau 5000 hari sebelum kamu mempersiapkannya. Oke, nah jadi ingat-ingat Kak Rara ya, jadi semuanya itu nggak ada yang instan gitu kecuali mie, jadi harus dipersiapkan bertahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Nah, terakhir banget nih Kak, apa sih yang mau Kak Rara sampaikan buat orang-orang yang berjasa bagi Kak Rara di rumah? Yang pertama mau sampaikan ke kedua orang tua saya yang udah menjadi support system terbaik selama hidup saya, yang selalu mendukung apapun hal yang saya lakukan selama itu berpositif dan juga berpengaruh baik buat lingkungan dan juga bagi diri saya sendiri. Terus juga saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Puskesmas 2 Banjarnegara karena mereka yang membantu saya dalam tes kesehatan untuk menjadi seorang Paskibraka. Terus juga mau ngucapin terima kasih buat pihak Kesbang, pihak Sekda, TNI dan Polri yang sudah membantu saya selama penyelesaian di Provinsi Jawa Tengah. Terus buat teman-teman Adinata Sena Wirayuda, kapan nih kita ketemu lagi dan kita kumpul bareng-bareng lagi? Udah kangen walaupun baru bulan Agustus kemarin kita ketemu. Oke, wah buat teman-teman Kak Zahra dan orang-orang yang berjasa gitu ya, semoga nonton video ini dan bisa tersampaikan dan bisa berjumpa lagi seperti itu. Oke, nah udah gak kerasa nih Kak, kita udah ngobrol banyak dari awal sampai akhir tentang perjalanan Kak Rara menjadi seorang Paskibraka Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Dari obrolan kita kali ini bisa membuka mata gitu ya, bahwa seorang Paskibraka itu bukan hanya tentang berdiri tegap di depan ribuan orang, tetapi tentang perjalanan yang jauh sebelum hari pengibaran itu tiba. Dan Rara sudah membuktikan bahwa mimpi yang besar tidak hanya bisa diucapkan, tapi harus dipersiapkan bertahun-tahun sebelumnya.
Jadi buat Sobat TC yang ingin mencapai cita-citanya bisa langsung menyiapkan diri untuk mencapai cita-cita tersebut dan selalu semangat dan gak boleh menyerah pastinya. Terima kasih buat Kak Rara yang sudah menjadi bintang tamu kita kali ini. Terima kasih banyak. Sama-sama, Kak. Oke. Nah buat Sobat TC yang masih penasaran nih atau kepo-kepo tentang Kak Rara bisa langsung kunjungin Instagramnya di apa Kak? Boleh disebutin username-nya? Di @zaragia_. Oke, bisa langsung di follow atau di stalking. Nah, nggak lupa juga terima kasih buat Sobat TC yang sudah setia menyaksikan episode rotase kita kali ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di Tambara CTC dan juga follow akun rotasi di Spotify. Nah, buat Sobat TC nih yang punya ide konten rotasi atau ingin bekerja sama bisa langsung DM ke Instagram kita di @tambara_CTC. Thanks for watching and see you. Bye-bye.